selamat datang di SDLC. Sistem desain. Langsung coba. Ya, agak kaget sih tadi. Ini opening kedua sih sebenarnya. Opening pertama tadi agak kaget. Dia improve-nya langsung pas recording. Loh, Gak ada briefing. kamu gak tahu ilmunya engineer, Ham. Bug Gimana? fixing di production. Oh gitu. Ya jangan sering-sering tapi Kak. Iya, udah sehat ya. Iya. Oke. Gimana Kak? Ya, kita melanjutkan kerjaan kita yang kemarin ya, yang masih setengah jadi itu untuk endpoint-nya. Ya, terakhir kita tuh nyampe halaman apa? Halaman rooms. Halaman yang ini home screen. Home screen ya. Home screen Oke. betul. Home screen. Ya, di home screen ini berarti kemarin kita bikin endpoint chat terbaru ya. Iya, ini di sini ada rooms endpoint ya. Rooms endpoint. Nah, request responnya juga udah di-define kemarin. Yes. Ini sort by date yang terbaru ya berarti ya. Yang mana? Yang room. Oh, room. Ya, harusnya nanti dia udah include orderingnya ya, sortingnya ya by default karena ya harusnya kan chat terbaru ya yang chat terbaru ya. Betul. Ya, kita belum bikin inilah ya query string buat sortnya lah, tapi anggap ini yang terbaru gitu ya. Belum ada kebutuhan lah untuk sedetail itu. Oke, berarti nextnya karena home screen kemarin udah dibikin. Nah, sekarang tinggal dua screen sih sebenarnya. Ada friend screen sama chat room screen gitu. Nah, friend screen ini apa ya? Sebenarnya ini ada di bawahnya ada tab baru ya friends gitu. Nah, ini sebenarnya untuk nampilin daftar pengguna ya, teman kita yang udah berteman dengan kita ataupun yang perlu kita accept atau reject, permintaan pertemanan ya maksudnya, permintaan pertemanan gitu. Nah, terus kita juga bisa nyari teman baru nanti di sini ada kolom pencariannya gitu sih. Nah, dari screen ini Kak, kebayang ini pasti ada endpoint untuk nampilin list of friends-nya lah ya, temannya apa gitu, include sama filternya, statusnya ini, terus sama filter yang pencarian ini gitu. Gitu. Terus nanti mungkin ada endpoint accept reject juga ya, buat misalkan nanti ada yang ada permintaan pertemanan masuk. Itu perlu mau ditolak atau enggak gitu kan. Nah, terus ada ketika search juga akan ada tambahan add ya, atau kita request pertemanan lah ke orang lain gitu sih setelah kita cari gitu. Oke. Betul. Oke, nah kita coba bikin endpoint-nya dulu. Kira-kira nama endpoint-nya itu kebayangnya ya pasti friends ya. Friends. Friends gitu atau friends atau user? Users. Friends. User tuh kan ambil semua user ya, lebih ke manage user gitu gak sih jatuhnya nanti? Users, ya lebih ke manage usernya ya mungkin ya. Kalau ini lebih ke friends-nya ya. Daftar pertemanan. Daftar pertemanannya, betul. Domainnya tuh beda, ya kan? Lebih ke domain friends. Domainnya domain beda, meskipun dalamannya user ya sebenarnya. Sama-sama user ya, tapi ini konteksnya ya permintaan pertemanan kan atau teman kita. Ya kita sepakat untuk friends endpoint aja ya kita ya coba ya. Oke. Nah, ini kursormu nih. Oh, ini. Oke, kelihatan nggak? Udah aman. Oke. Nah, geser dulu. Nah, kebayangnya kalau kita mau ya kita friends endpoint ini pasti berarti get ya kita karena kita mau ngambil data, terus path-nya adalah room apa friends gitu. Oke. Nah, request header-nya tetap sama ya. Ya, request header harusnya tetap sama. Kita tetap bawa token di situ. Lalu udah ada saya. Udah. Ya. Ini butuh satu lagi Ham sebenarnya. Apa? Query string. Yang available di sana apa? Karena nanti kita ada filternya kan. Tapi habis ini kita isi deh. Kita isi responsnya dulu. Query params. Ini saya bikin sectionnya dulu aja ya. Ya. Query params lalu responnya berarti ya. Karena udah nggak ada body lagi kan. Respon body kan? Ya, respon body. Iya, respon body. Udah tuh aku udah bikin. Enggak ngesting lagi ya. Enggak. Response body. Oke.
Nah, responsnya akan kayak gimana? Ini coba saya duplicate lagi ya biar agak cepetan. Ya, dari UI-nya kita butuh data apa nih, Kak? Nama friends-nya, nama usernya ya, sama foto profile juga, Nama terus user, nama user, profil picture-nya sama statusnya. statusnya betul, statusnya dia lagi permintaan apa lagi pending atau requested atau enggak gitu kan. Ini nih, ada requested, accepted. Oh, bentar. Ya lagi requested atau enggak? Requested atau enggak gitu kan ya. Iya. Oke, pasti ada statusnya kan. Terus enggak tahu ya, drop down status nih yang ini kah? Nah, itu perlu perlu dibikinin endpoint juga nggak menurutmu atau bisa hardcode aja? Karena harusnya status kan nggak ini ya, maksudnya udah kebayang lah pasti ya udah kalau nggak Iya. requested pending gitu kan. Nggak perlu karena Kayaknya nggak perlu ya? nggak perlu karena di database, coba kita ke database deh. Kamu ke database yang friends. Database yang mana? Friends ya? Friends. Mana sih? Oh, ini ya. Mana kursormu? Saya belum lihat. Ini Udah ya. ini. Nah, Udah. menurutku pertama nggak perlu dibuat endpoint karena dia statusnya enam kan, requested, accepted, rejected. Ya. Ya kan? Dan hanya 3. Plus secara apa desain database-nya kita tuh kayak gak punya tabel khusus untuk mendefinisikan friend status. Nah, jadi gak perlu gak bisa di get juga gitu kan. Gak bisa ambil berdasarkan sebuah data di database gitu kan. Nah, ini kan hanya semacam enam. Nah, kalau misalkan khawatir kan ini kan value-nya harus sama ya. Value yang dipahami oleh back end dan front end untuk enamnya ya, yang string requested, string accepted, string rejected itu kan harus sama. Nah, itu nanti implementation detailnya ya. Ketika udah ngoding itu bisa pakai API kontrak atau inilah misalkan open API gitu ya untuk generate enamnya biar front end back end sama gitu. I see. Cukup itu sih menurutku. Oke, berarti kita sepakat gak perlu bikin endpoint untuk ini ya? Gak perlu bikin endpoint. Ya, oke, di hardcode aja atau aja. dari API kontrak tadi. Ya. Oke. Nah, lanjut ke yang friends endpoint-nya, berarti kita ini responnya array nih Kak, berarti Kak. Responsnya array, datanya array. Array kan. Lalu nah itu yang jelas ada user ID-nya. Ya. Ini ada ID. ID-nya integer. ID, name-nya. Ininya data profile usernya lah ya. Name, username, profile picture-nya juga di sini. Address. Lalu name sama username ya harusnya ya. Itu masih name doang tuh. Dapatnya kayak kata kamu kemarin di UI-nya itu. Kenapa? Ada yang namanya Ilham Surya Pratama tapi orang lain gitu kan. Oh, ya Jadi makanya ada username-nya di bawah gitu. Ada identifier-nya. Makanya kita kayaknya nggak apa-apa ya untuk tampilin semua dulu di responnya gitu karena nanti khawatir mau nampilin email atau nampilin username-nya gitu kan tinggal diambil aja dari responnya. Oke. ID, name, email, username, profile picture, address. Oke lah. Oke ya, aman ya. Lalu tadi ada status. Ada status. Status tuh status ini kan, friend request-nya kan? Iya, itu enam sih. Ini ya. Kalau di database ada kolom statusnya kan? Ada kolom statusnya. Oke. Jadi itu menurutku biar simple, dijadiin kayak semacam enam gitu. Kayak udah di summarize gitulah. Udah di summarize? Gini. Kalau ini kok kebayangnya gini sih. Gimana itu? Maksudnya? Ini ada status kan. Ini kan berarti status pertemanan. Status pertemanannya betul. Kan nanti UI-nya aja yang ini kan yang ngatur itu kan. Oh, kalau requested berarti ya tampilin reject sama accept gitu kan. Bener kan? Iya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah requested, accepted ya di atas ya. Coba accepted ya. Requested, accepted. Nah, sebelum aku menulis yang rejected. Sorry. Oh, berusing. Oh iya. Oke, lanjut. Kenapa nih sekali draw nih? Bentar, laptopku ngeheng. Enggak. Ini laptopku ini loh, mulai ada penurunan performance. Gimana dong? Ya beli lagi lah. Gitu ya kamu ya. Yang ini laptop
kesayangan ini. M2 atau M3 gitu loh. Nanti itu apa laptop yang lama kasihkan ke editor. Gitu ya. Ya ini laptop perjuangan ini yang mengantarkan saya menjadi senior. Wis, gokil. Ya, lanjut. Lanjut. Ya statusnya itu ya requested, accepted, rejected, tapi pasti ya udah. Requested, accepted, rejected. Nah, tapi kita bahas rejected dulu deh. Rejected perlu ya? Apa? Statusnya. Apa? Oh ya. Statusnya maksudnya. Iya, karena gini, yang kita tampilkan di lagi mikir. Yang kita tampilkan di UI, coba kita ke UI deh. Nah, itu kan yang requested aja berarti kan. Antara yang requested, berarti kan kalau requested kan ada accept atau reject kan. Atau yang accepted. Udah accepted, kalau accepted ya udah kayak yang itu M Ilham Surya Pratama. Gak ada action apapun udah. Betul. Nah, kecuali ada tombol block ya. Block gitu. Nanti. Iya. Nah, udah yang reject berarti ketika di reject, nah kita kemarin decide bisa minta pertemanan lagi gak kalau udah di reject? Mana ya requirement-nya ya, scope fitur agak lupa ya, kayaknya masih kita mengacak ke messenger deh. Messenger kalau udah di reject masih bisa kan? Nah itu gak tahu aku. Gak tahu ya. Coba deh kamu cancel pertemanan kita. Ya, tapi kalaupun nanti bisa ataupun tidak, kalaupun bisa ya nanti ya itu bisa ngejaga ini nih Kak, si status itu. Sorry, kalaupun nanti kita bikin requirement, kalau udah di reject itu nggak bisa kirim pertemanan lagi, nah itu bisa buat validasi itu sih sebenarnya. Oh dia udah pernah reject gitu, nggak bisa request lagi gitu sih. Nanti rejectnya kapan? Nah itu bisa jadi historical datanya juga kan. Oh pernah di reject tanggal sekian, terus dia udah gak bisa request lagi pertemanannya gitu. Nah, ya itu by data kan. Nah, ya. sekarang pertanyaannya adalah, nah di endpointnya butuh gak? Kalau dari sekarang kan kita gak nampilkan yang udah reject kan? Ya, kayaknya nggak perlu sih. Nggak perlu dong. Nggak perlu. Berarti antara udah ke ACC atau requested. Nah ada satu lagi Pak. Apa? Yang nggak ada. Yang nggak ada? Yang nggak ada. Apanya nggak ada? Bahkan aku belum minta request new. Oh, itu gimana nge-present datanya? Ini deh, coba yang mana tuh? Coba yang ini, yang bawah ini ya? Ya yang bawah itu. Oh, oke. New. Oh, ini Kak. Bentar. Gimana ya? Bentar. Gini. Atau kita pisahin poin. Oke, yang atas kan clear kan ya, accept reject. Terus ini kan pencarian sebenarnya kan. Yang bawah Itu pencarian. Tapi bayangin trigger pencariannya itu untuk mencari friend yang sudah kita punya. Ya kan? Friend list tuh. Atau yang masih pending gitu kan. Nah, yang new friends itu tuh sebenarnya yang masih bukan friend, user gitu kan. Iya, ini berarti nge-search user kan berarti. Nge-search user sebenarnya. Nge-search usernya ya. Nge-search user tapi gak boleh, gimana ngomongnya? Gak boleh yang ada di friend. I see. Iya kan? Iya. Ya frontend bisa sih sebenarnya trigger ketika nge-search trigger dua endpoint. Dua endpoint. Yang new friends itu nge-search user, yang beneran user, beneran orang asing gitu kan. Nah, yang bawah itu beneran cari friends kita, teman kita bisa. Tapi mau dipisah dua endpoint. Oh, berarti bentar. Kan ada new friends, ada friend list. Oke. Iya, ini nggak bisa sih kalau jadi satu sih. Friends ya friends, new friends itu users gitu, yang ya kandidat teman lah gitu ya. Betul. Yang ya masih user, kandidat teman adalah user berarti. Tapi dia harus nge-exclude teman-teman kita. Gitu. Nge-exclude teman-teman kita. Iya, yang dan udah. Itu di back end. Ya, betul. Yang tahu semua datanya kan back end kan. Betul. Ini berarti ketika satu action, ini kalau yang filter drop down kan pasti ya udah ke friends pasti kan. Pasti ke friends kan. Ke endpoint friends. All kalau friend cuma requested pending ya kan. Friend list. Betul. Ya, ke friends kan. Tapi ketika
ada action pencarian nih di kolom pencariannya. Ketika di enter berarti front end-nya nembak 2 ke friends, ya kan? Bawa parameter yang di search apa, terus ke users. Gitu ya? Iya. Gitu ya berarti ya? Gimana mau gitu? Bentar, agak tricky sih ini. Friend Tricky-nya di list. bagian apa? Users. Friends. Apakah bentar kah? Kalau dia jadi satu endpoint, tapi kita nge-search-nya itu atau nge-search-nya langsung ke tabel users, terus dicek tuh kan nanti kah user ini udah ada di tabel friends atau enggak gitu, udah berteman dengan saya atau enggak gitu. Kalau jadi satu endpoint, Ya sebenarnya nge-search ke tabel users. Cuma dia di-joinin tuh sama tabel friend. Oke, mau satu endpoint kan? Nah, ini coba diskusi dulu. Nah, kalau misalkan satu endpoint, menurutku bukan endpoint friends, Users endpoint kan. users. Users kan jadinya. Nah, dari endpoint users, tapi kalau kita ngelihat bentuk UI-nya ya, nggak bisa yang nggak bisa yang ini, nggak bisa yang apa namanya, kayak semacam daftar apa ya? Bentar, aku lagi. Nggak bisa yang dijadikan satu listnya. Ya perlu dipisah. Ini friends yang lagi apa namanya, yang lagi berteman sama kita. Nah, satunya ada yang bener-bener orang asing gitu. Jadi 2 array gitu. Oh, oke. Iya ya, kebayangnya gitu juga sih. Cuma Enggak ini, Pak. iya, cuma enggak oke sih kayaknya sih ya. Iya, Kurang oke ya. terlalu tightly coupled gitu gak sih? Kita selalu menganggap kalau misalkan nge-search itu ya selalu mencari dua, padahal mungkin bisa jadi kebetulan UI-nya kayak gitu sekarang. Ya, ya. Nah, siapa tahu kedepannya UI-nya mau dipisah. Iya, Develop lagi jadinya. Develop lagi ya. Betul, betul. Kalau udah di dari awal dipisah, itu ya Mau udah. digabung dan mau dipisah ya bebas. Bebas ya. Tugasnya front end gitu kan. Oke. Biar front end-nya kerja. Bisa Benar. berbaik hati. Iya, 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 iya. Ya kayaknya oke ya. Dan sebenarnya front end satu action nembak 2 endpoint tuh ini ya, apa lumrah ya atau ya oke gak apa-apa gitu. Kamu kenapa ini, Pak? Pak, landing page itu banyak, Pak, yang di ini, Pak. Hah? Maksudnya satu action. Satu kali klik kamu nembak ke A ke B gitu. Ya sama aja kayak kamu nge-visit landing page terus trigger banyak. Itu kan get kan. Iya. Ini kan apa ya? Kayak ini action get juga gitu ini ya. iya ini kan Get ya juga, get juga sih iya. sebenarnya. Iya, 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 iya. Gak masalah ya berarti ya. Gak masalah. Masalah. Berarti kan Paling ketika yang masalah kalau yang akses sudah banyak banget. Nah, itu gimana? Nanti casing lah apalah. Tapi itu topik yang oh berbeda. ya itu nanti lah. Scalability lah ya. Oke. Berarti kita sepakat untuk ada satu endpoint lagi users yang dia yang nge-search usersnya exclude responnya nanti kita akan nge-exclude si user-user yang udah berteman dengan kita kan. Yang udah masuk ke tabel friend lah itu mau itu di reject atau apa itu ininya akan di-exclude di situ. Oke. Nah, berarti kan untuk friend list-nya itu kan cukup gini aja ya harusnya ya. Udah cukup ya. Dari front end udah bisa bikin UI-nya kan harusnya kan. Yang udah berarti kalau yang lagi requested ya. Kalau requested ya udah tampilin. Bentar. Apa lagi? Ya. Bentar ya. Ya Ini sih? ada satu hal lagi sih yang perlu dipertimbangkan terkait perstatusan ini. Apa tuh? Gini. Ini gak ada di database tapi oke, kita ke UI dulu ya biar jelas ya. Ya. Di friend screen. Nah. Oke, gini. Kalau misalkan nih statusnya itu pending, requested. Ya, status requested nih. Nah, UI-nya tuh bisa jadi ada 2 kemungkinan. Apa?
Kalau misalkan yang request itu aku, berarti aku gak ada tombol accept sama reject. Oke. Waiting approval gitulah nanti UI-nya gitu kan. Oke. Ini aku bisa tambahin nggak? Si. Kalau yang request kamu, ini aku kasih contoh di ininya ya, di coba UI-nya. biar kebayang. Ini perlu biar kebayang. Oh. Apa ya? Mungkin kayak teks gitu sih, bukan button sih. Semacam teks gitulah. Ini saya bukan anak UI UX jadi gak bagus. Gini. Kayak ya ginilah. Oke. Ada semacam status yang ngomong waiting. Jadi gini, kamu udah lihat, udah berubah gak ada teks waiting? Iya, udah. Udah nesting lagi. Jadi gini, Ilham Surya Pratama, ini bayangin halamanku ya, aku yang ngelihat gitu kan. Nah, ini usernya M. Indra Zaka di atas. Nah, Ilham Surya Pratama itu udah berteman tuh. Kita udah berteman. Udah resmi lah. Ya, udah di ACC. Nah, Samsul Arifin ya, itu tuh status pertemanannya itu masih requested di database. Ya kan? Kamu yang request ke Samsul. Tapi aku yang request. Ya kan? Itu bisa dibedakan berdasarkan apa kemarin ada sender. Ini ya ada target, ada requester. Nah, requester sama target ya. Betul. Berarti requesternya itu user ID ku. Targetnya user ID-nya Samsul. Betul. Nah, itu yang Samsul Arifin. Terus habis itu Dani Dwi Cahyono. Itu si Dani yang request kamu. Aku yang apa namanya? Targetnya. Ya kan? Nah, makanya UI-nya berubah. Jadi Samsul Arifin dan Dani Dwi Cahyono itu statusnya sama-sama requested, tapi UI-nya berbeda. Nah, berarti dari sisi front end ngebedainnya itu bukan berdasarkan statusnya berarti ya? Iya. Targetnya ya. Kalau kayak gini perlu tahu siapa yang request siapa yang ini sih. Nah, itu backend perlu ngasih tahu berarti. Betul. Itu kirim ininya aja berarti target sama requestnya itu. Ya, ini kayaknya perlu nambah requested user ID ya. Iya, requested sama apa tadi? Requested user ID kalau nggak salah. Sama aku sambil bantu lihat di database-nya. Target user ID. Nah, requester kemarin. Requester. Kita nulisnya requester. Requester user ID, target user ID. Ya. Berarti ada requester user ID. Oh ya, benar-benar ini perlu juga sih. Jadi iya dia requested. Cek dulu tuh requesternya siapa gitu. Kalau bukan saya, ya berarti UI-nya akan berbeda gitu kan. Actionnya juga yang ditawarkan ke usernya juga berbeda. Betul. Dan kalau ini kan sebenarnya kalau dia waiting kan nggak perlu ada action aja. Ya udah tunggu aja. Actionnya justru di HP-nya Samsul nanti gitu kan. Iya. Kalau mau diimprove user experience-nya sebenarnya ada cancel. Gak jadi kelamaan. Oh ya. Bisa gitu. Oke. Nanti tambah status lagi tuh nanti. Dikembangkan apa? Cancel. Ya kalau cancel di delete aja, Pak. Di check aja. Iya, enggak di check. Enggak reject. Beda. Delete database boleh gak? Isok delete aja sih kayaknya. Delete friends-nya. Delete data friends-nya. Ya antara delete hard delete atau soft delete gitu sih nanti sih. Soft delete berarti ini Pak, status Pak. Deleted add tuh nanti. Oh iya, deleted add. Ya. Oh iya. Oke. Nah, itu masalah experience lah ya. Okay. Tapi kita gak perlu ngomongin cancel dulu lah. Ini simpel dulu lah. Oke, nah ini udah harusnya kebutuhannya udah aman. Lalu kita define query paramsa nih, belum nih tadi. Oke, query paramsa dulu ya. Query paramsa itu pasti ada status kah? Ya kan? Ya, status boleh. Status ini isinya ya tadi ya. Status itu berarti ininya apa namanya? Ya, requested. All ya. By default all ini gak ada. All itu gak ada. All itu gini Pak. All itu gak perlu dikirim. Gak perlu dikirim ya. Dikirim. Berarti requested sama apa tadi kah? Reject. Enggak, reject gak ada. Requested sama accepted. Yang udah friend sebenarnya. Ya, accepted ya berarti ya. Accepted. Oke. Udah. Lalu ada lagi satu. Kalau nyari itu. Kalau nyari ya, nyari namanya. Oh iya, query string baru kan? Query string baru. Berarti cari berdasarkan apa? Berdasarkan
name ya, ya. Jadi name, username mungkin. Kalau mau itu query stringnya namanya query atau keyword. Ya nanti Nah, di balik layarnya ya udah berarti di balik where layarnya backend. name-nya Nah, or apa gitu kan. ya Oke, ini backend yang berarti query gitu ya. ya Atau kadang key gitu keyword kadang. keyword aja keyword. Oh, Boleh, keyword. Oke. boleh. Macam-macam soalnya ininya. Ya, Keywordnya ini berarti keywordnya string ya. apa? Bebas lah dia mau search username-nya bisa dan lain-lain bisa tuh. Berarti string. Oke. Ini agar ini kita tahu ini bisa tidak required query stringnya. Nah, ini Ya, kita tambahkan gimana tuh biasanya tuh? ala-ala TypeScript. Iya kok. iya. Iyalah. Apa mau saya kasih ini pointer jelek gitu ya. Kok kayak saya Kamu menyerang banget ya. kamu nanti di ini loh, dihujat loh sama orang-orang yang pro Golang, C++ Enggak, saya gitu loh. kan lagi ngomongin API kontra, kan ngomongin Ya, ya, ya. Oke. saya suka Golang guys, saya cinta Golang. Saya ngoding Golang. Love you Golang. Ngejilat tuh. Oke, nah ini harusnya friends sudah cukup dan harusnya users juga kayak gitu kan sebenarnya kan. Dia Search juga kayak gitu. Search apa ini? users. Oh, user. Apa? Ya, sorry guys. Tadi habis benerin ini ya, kamera baru sadar kalau kamera yang ngerekam saya mati. Ya. Ini kayaknya sengaja nih kayaknya. Oh ya. Ditinggal baru sadar. Parah Ya. sih. Yuk, lanjut Oke, ya. tadi sampai mana nih? Kita Tadi di endpoint friends. friends. Oke, kita ngomongin keyword ya. Nah, tadi harusnya dia udah cukup. Udah. Kayaknya ya. Nah, cuma untuk yang endpoint users itu tuh sebenarnya kayaknya parameternya sama aja. Tinggal kopas aja kita. Iya, responsnya ini mungkin agak beda dikit nih, agak beda dikit nih kayaknya nih. Kayaknya gak ada request user ID, gak ada status, gak ada target user ID ya kan. Betul, karena ya kita selalu tahu itu ya bukan teman gitu. Jadi UI-nya sama. Ya, saya pisahin dulu. Berarti ini users, endpoint. Path-nya users, headers, query parameter harusnya sama karena bisa ini. Status butuh nggak perlu kan kayaknya status nggak perlu ya, Nggak keyword butuh. keyword aja ya harusnya. User nggak punya status pak. Iya benar. Ya query parametersnya berarti keyword aja. Nah dia balikin apa? Balikin objek usernya plus ya udah nggak ada action apa-apa dong atau iya. Bentar. Ini berarti statusnya udah gak perlu, requester targetnya juga gak perlu. Karena dia udah di domain users, friends. Nah, udah. Berarti nanti si front end-nya itu langsung ya udah kalau di halaman friends screen itu terus nembak ke endpoint user di section itu langsung otomatis ada tambahan tombolnya ya berarti ya. Ada tambahan tombolnya untuk add pertemanan. Add pertemanannya. Atau request pertemanan. Oke, nah ini bisa nanti bisa di reuse ke endpoint yang screen yang lain si users ini nanti. Ya. Users nih tetap array ya harusnya ya. Ya array ya tetap ya. Tetap array. Oke. Nah ini berarti lanjut ke actionnya nih kak. Actionnya itu ada accept reject sama add gitu. Ya. Nah accept reject dulu deh yang atas. Mana nih? Nah ini nih accept reject. Nah kalau accept reject nih kebayangnya nanti endpointnya bisa kayak update status gitu aja kah? Ini sebenarnya yang update kan cuma enum statusnya aja kan? Iya, berarti mau pakai ini gak? Mau pakai patch aja gak? Patch, oh ya patch harusnya ini ya, patch, karena satu data aja kan? Karena kita gak ngerubah semua propertinya. Betul. Kayak cuma satu properti doang gitu kan? Nah berarti ini kebayangnya itu tetap di domain friends ya? Tetap di domain friends. Aduh, nggak bisa lagi ya? Dikecilin. Oh bisa. Tetap di domain friends. Ini kalau mau ini apa? Friends /id /accept atau reject gitu.
Gimana? Aduh. Nggak bisa kah? Mana sini 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 sini. Minta tolong diduplikat dong coba. Bisa gak? Tadi saya mau bantu kamu nggak mau. Coba. Gimana Eh, gimana? bentar. Bisa gak? Gak bisa nge-zoom out punya aku. Udah ini full ini udah, nggak bisa dikecilin lagi Oh masalahnya. iya ya. Udah. Kita gedean berarti bikin, Pak. Cari yang kecil deh kayaknya. Nah, Bisa. nih Kamu bisa nih. cari yang login. Udah bisa kamu? Udah. Oh ya udah, pakai punyamu aja. Oke. Mana kotaknya aku nggak ada. Oh iya, tinggal kotaknya. Kamu copy kotaknya deh. Nice, udah. Oke. Ini berarti tetap di Tanda friends. petik nih. Ini tetap di friends endpoint, cuma dia domainnya friends, petnya friends, terus ID. ada ID-nya. Ya ini ID friends di tabelnya itu kan. Iya, ID friends di table. Lalu status dong kah? Status. Oke, status gini ya berarti ya. Oh, kok status? Oh, langsung accept reject. Iya, antara accept atau reject kan. Itu udah beda. Coba bang, beda endpoint aja kan. Kenapa? Iya, antara accept atau reject kan. Itu bisa kalau patch. Kalau statusnya di body tuh terusnya masih bisa juga kan. Misalnya ada request bodinya, terus dia ada status gitu loh. Accept atau reject gitu. Ya, gak jadi ini dong, gak bisa jadi patch dong. Jadi put, karena nanti kalau kamu misalkan mau update friends yang itu apa namanya, put itu kan biasanya slash friends slash ID. iya, ID. nah jadi gak kepake ininya, karena biasanya patch itu kan slash apa slash ID slash apa gitu. Kalau mau update Oh, I semuanya biasanya slash see. ID gitu. I Kalau kita see. pakai slash ID untuk patch, kita gak punya buat yang put nantinya ke depannya. I see. Saya jarang bikin patch sih sebenarnya. Dan kadang meskipun cuma update satu, itu tetap pakai put gitu loh. Kadang di real life-nya ya. Oh. Kadang ya, makanya saya agak bingung kalau oh ya nih patch ya, sorry. Makanya agak bingung kalau bikin patch ini gimana sebenarnya. Nah, ini kalau berdasarkan pengalamanku ya gini, friends slash ID slash actionnya apa nih gitu. Kayak slash pay gitu kan, kalau transaksi nih misalkan slash pay slash apa Oh, gitu. ya. Oke, ini berarti ada accept, nanti ada reject juga ya nanti ya. Ya. Oke. Nah, ini nanti ini kan patch. Ya responnya berarti cuma success or not gitu kan? Iya gak sih? Iya, Nggak perlu ada body-bodinya gak nggak perlu sih? ada data. Ya udah Iya, bilang nggak perlu ada message data. sukses gitu aja kan nanti kan. Betul. Ya udah. Apa nul berarti? Datanya. Ya udah message aja. Oh, datanya nol ya, Ya. boleh. Nah, ini yang reject kayaknya kita tetap pakai ini aja nih, accept atau reject gitu ya mungkin ya. Ya tuh nggak perlu data aja deh biar simpel. Oke, udah ya. Accept atau apa reject tadi kayak? Reject. Ya, ini bisa accept atau reject ya. Jadi biar kita tulis 2 kali aja. Gimana? Copy aja nih. Oh, di copy aja Ya, ya. copy aja, saya copy ini. Kamu ini ya. Ini accept friend nama endpointnya. Tuh tipe tuh friend Rian. Oh iya benar. Bener dong. Ya, Iya, satunya iya. reject ya. Saya lupa. Satunya reject. Rejected gitu ya. Accepted, rejected dong enggak? Oh enggak ya, Enggak, enggak kan harus ini ya. aksi. Ya. Accept gitu, terima. Reject, Ya. tolak gitu kan. Bukan ditolak, tertolak bukan. Oke, ini berarti accept reject udah harusnya sama ya. Respon bodinya ya cuma ngasih message sukses aja kalau sukses. Lalu Tinggal ada satu satu. lagi, add-nya. Add-nya itu menurutku ya di user. Masuk domain user. Masuk domain Kenapa? user. Karena kalau kamu friends slash ID dan itu ID friends, belum ada ID friends. Kalau friends yang ada user ID. Kalau friends tapi post kan nambah friends baru. Tambah friend baru terus Metodenya post.
ya slash friends, metodenya post. Nah, nanti ya udah dimasukin lo request bodinya apa gitu kan. Berarti kan ada penambahan request, bisa. ada penambahan friends baru kan. Bisa ya, boleh. Gitu kan. Dan masih di domain friends ya. Di domain friends. Ya, menarik ya. Lebih gitu. lebih ngumpul jadi satu gitu ya action-actionnya ya. Iya, betul. Nih berarti add ya, friends. Boleh. Metodenya post. Berarti ini petnya cuma friends doang. Nah, ini berarti request body. Ini ada request body nih. Ada request body, harusnya yang dibutuhkan itu adalah ya targetnya doang. Mau ke siapa? Targetnya doang. Betul. Target doang. Requesternya kamu udah tahu dari token. Iya, dari diri kita sendiri kan. Iya. Oke, ini berarti target apa tadi? Target user ID. Oke. Bentar saya lihat DB-nya dulu. DB itu ada apa lagi tuh? Target statusnya iya created at iya dia butuh kan statusnya kan ya by default requested kan pasti kan? Iya created at. Iya kayaknya butuh target user ID-nya aja target sih. User ID aja. Betul. Jadi nanti ditambahlah ke tabel friends nanti mana deh? Ada. Nah, ini ya udah nanti akan ada tambahan friends baru tuh nanti requesternya siapa, targetnya siapa, statusnya otomatis akan requested. Betul. Gitu. Oke, ini harusnya cukup kan ya? Add friends ya. Udah, aman. Oke, ini balik ke UI lagi, berarti yang friend screen ini harusnya udah cover semuanya, filteringnya udah, pencariannya udah, listnya juga udah. Baru ke yang ini Kak. Chat room nih Kak. Chat room ya. Oke. Nah, ini chat room nih kebayangnya pasti ada endpoint untuk ngambil chatnya. Chat ID-nya nih. Get by ID gak sih ini? Get by room ID sih kayaknya. Get room ID ya. Room ID ya. Terus sama untuk endpoint untuk ini sih kayaknya ya, nge-send-nya. Nambah chat baru, ngechat baru kan. Oke. Ini siapa ngide-ngide ngasih emoji nih? Mana? Anda anjir. Oh iya. Kalau emoji itu emoji gimana ya? Emoji. Iya, aku belum pernah. Gak tahu sih, itu plugin aja sih kayaknya. Tahu iya, apa? Maksudnya ngirim ke backendnya apa ya? Berupa apa? String kan? Gak mungkin image diselipin antara string dong. String ya. String sih, gak tahu ya. Full string. Belum pernah sih. Kalau titik 2 smile nanti front end rendernya apa gitu. Iya kan, kita kan kalau misalkan contoh di Discord ya, pasti kan titik 2 terus apa gitu kan, set gitu misalkan ya. Itu muncul kan emotnya apa gitu kan. Nanti akan di-convert ke itu sih. Dan mungkin nanti treatment yang agak berbeda ketika nge-get dapat itu, ada emoticon string ini misalkan ya, itu perlu di-convert gitu. Itu mungkin. Kayak ini mungkin bikinnya ya, kayak semacam apa? Rich text editor. Betul. Itu kan sebenarnya gambar-gambar terus disimpan kan jadi HTML semua kan, string semua kan. Terus ketika di-get baru di-format lagi. Urusan front end dong berarti ini. Oh iya, biar ada kerjaan tuh. Biasa karena kan front end gak pernah kerja gitu kamu ya. Ya, berarti ini ada 2 ya, nampilin chatnya. Terus send sama nambah chatnya ya, send ini ya. Oke. Kita belum ngomongin read dan lain-lain ya. Belum. Read at apa gitu. Emang belum ada juga. Terus, kan. Apa? Hapus. Ya, sebelum 5 menit hapus gitu kan. Iya. Sebelum 5 menit. Gak tahu, pokoknya ada periode tertentu kan sekarang kan. Oh iya. Baru bisa baru gak bisa dihapus. Pesan ini telah dihapus gitu kan. Oke, ini berarti tadi kan room kan sebenarnya kan. Room. Chat room endpoint. Nah, ini pasti metodenya get. Nah, kebayangnya itu domainnya itu ada di room sih masih Kak. Room. Masih ada di room cuma ID. Dia bawa ID roomsnya. Yes. Itu kan. Atau dia chat tapi ada query param rooms ID-nya. Enggak. /room/ID. Ayo. Jangan nambah-nambah domain Anda nih. Udah ada domain chat ini masih. Gak apa-apa pakai room aja, jangan banyak-banyak. Kalau rooms ID gini kita expect gak dapet rooms detailnya. Siapa anggota di sana, nama roomnya, kok dia type-nya itu direct atau group. Expectnya gitu sih. Gimana aku gak. Kalau dia domainnya rooms
Kalau dia domainnya room, Terus ada slash ID. ada slash ID. Nah, ekspektasi kita itu dapat informasi tentang roomnya. Dapat informasi tentang roomnya. Room ya. ID 1 ini Ya. direct atau grup. Ya. Membernya siapa aja di situ. Dan tidak ada message-nya. Tidak ada. Oke, saya tambahkan gini. Anda mau message-nya kan? Ya, Anda mau chat-nya kan? Ya. Nih. Ya, slash. Message kan kita nyebutnya kan? Mana? By data kan? Mana? Nih, message. Belum sing. Belum sing. Tenang. Ya, berarti kan rooms saya kalau nebak ini belum muncul sih. Belum muncul. Rooms slash ID slash message. Ya. Udah saya tebak tadi. Anda karena bisa meramal ya. Belum muncul, saya tulis saja messages. Tapi jadi butuh yang slash ID. Slash ID apa? Jadi butuh yang slash room slash ID doang buat ngerender headernya. Headernya apa ini? Headernya bisa nama ini atau grupnya ya. Dan profil picture-nya tadi tuh. Profil picture-nya. Oke. Ya benar sih, butuh nih sih berarti sih. Nah, ini berarti gini. Ya kita bikin yang room ID dulu aja. Enggak boleh. Mau dipisah dua, boleh. Hah? Berarti ada yang slash ID sama slash ID slash message kan? Slash message atau chat tuh nanti. Ya, message aja deh kan, by data kita nyebutnya message. Oh ya. Setelah produk ngomongnya apa chat gitu ya udah gitu. Ya oke. Berarti request body apa ya? Enggak ada ya berarti ya. Request body kan get Pak. Udah get ya. Oke. Iya. Nah, respon body-nya itu berarti kita sorry, ini kita bikin yang apa nih? Yang slash ID atau slash ID slash message? Slash ID. Slash ID. Di tempat saya masih message nih soalnya nih. Ya, belum sing aja. Kirim dari tadi. Belum sing. Wah, gimana nih sekali draw deh. Oke. Nah, tapi di bawah respon ID udah ada, respon bodinya udah masuk gak? Udah, di sini udah. Oke. Berarti respons bodinya itu nih. Dia butuh, ntar aku coba lihat ya. Ya pasti ID roomnya ya. ID roomnya terus ini aku bantu lihat dari yang room endpoint yang get all. Dia itu ada ID jelas, room ID-nya. Ada name-nya. Oh iya, ada name. Ada room picture-nya. Room picture. Ada type-nya, direct atau group. Udah. Oke, itu udah. Oke, profil room picture-nya ada. Ya harusnya udah sih ini ya. Udah. Ya oke. Direct atau grup. Ya. Oke. Berarti nextnya bikin yang slash message, slash room, slash ID, slash message. Betul. Oh, bener Apa? Enggak, bener pakai slash message. Nanti kita buat yang send bisa diganti jadi post. Jenius Ilham. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Ini berarti ya chat room endpoint. Berarti nembak dua ya berarti ya, ke room ID sama message-nya. Padahal saya gak kepikiran loh waktu itu. Alah, kamu jangan merendah kamu. Rooms ID message. Metodenya get. Oke. Nah, request body-nya harusnya ini kayaknya ada query param pagination deh, atau kayaknya kita gak perlu dulu ya. Jangan pagination dulu. Udah anggap lempar semua dulu ya. Nah, cuma ini kayaknya kemarin ada grouping nih di respon body-nya nih, grouping by date kan. Nah, berarti respon body-nya adalah ini ada data. Nah, gimana? Di message-nya kan ada grouping ini kah? Date-nya kan. Oh, itu di grouping dari front end. Bentar, saya berpikir. Mau kamu? Iya. Itu ya. Kamu mau kerja lebih gak? Gitu ya. Tapi kalau case seperti ini itu saya lebih oke untuk di grouping di back end sebenarnya. Karena ngelihat dari UI-nya. Ada UI-nya juga. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan dia ada UI yang dia nggak grouping by date gimana? Gimana? Ada UI yang nggak grouping dari berdasarkan date.
Kalau enggak ya? Kayak pengen fleksibel aja gitu. Bentar berpikir. Tapi belum tahu case-nya sih aku sih Belum kalau tahu kamu case-nya tanya ya. kan, belum Ini tahu kalau kan. ada Dani contoh gitu kan, dia suka gitu kan. Contoh, ayo. Belum tahu saya. Ya, kita oke, pengalaman kita pakai Messenger deh, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Kita anggap nggak ada. Siapa tahu di bagian admin list of chat gitu kan. Wah, apa nih chatnya Ilham nih? Delete. Ya tetap ada groupingnya sih, tetap sih. Iya sih, ya udahlah. Ya. Grouping Ya, ada groupingnya ya. Nah, groupingnya itu berarti apa? Kamu kepikiran apa? Aku lagi mikir lebih susah lebih enak ditampilkan semua atau di grouping apa enggak dari back end ya. Groupingnya tuh gimana sih? Coba aku kayaknya masih belum kebayang groupingnya sih. Maksudnya di UI-nya tuh biasanya kayak gimana sih? Oh, ini kamu bisa lihat UI-nya di. Coba kita lihat UI-nya ya. UI-nya lagi ya, kita lihat ya. Nah, nih. Bentar, ngeblank di tempatku. Tuh ada kan di atas Sunday 21 April 2024. Terus chatnya. Berdasarkan ini ya, berdasarkan date ya. Date. Iya, date. Iya ya, date ya. Enggak yang ini yang jam 5 ada di sini enggak ya? By date ya. Enggak tahu ya, sedetail itu enggak ya ini kalau chat itu di WA tuh groupingnya sampai ya, jam 5, jam 6 tuh beda gitu. Hafid Samsul ada yang ingat enggak? Di balik layar ada Hafid sama Samsul ya. Iya. Coba ada yang buka WA enggak? Buka WA coba. Iya, Ilham enggak bisa buka WA soalnya. Jangan cari. Iya. Bahaya. Itu lihat chatnya, kan ada grup, ada tanggalnya kan biasanya kan, Jumat apa. Nah, itu di grouping by apa? Hari atau jam? Hari aja kan? Oh, hari aja berarti enggak kan? Sampai jam berapa gitu enggak? Enggak kan? Hari aja ya. Hari aja. Beri tanggal. Oh iya, itu. Tapi paling atasnya pasti harian. Ya. Nah, kebayangnya groupingnya itu kayak gini Kak biasanya. Ini date nih di sini nih. Ya. Kok data sih? Date. Baru ada array of message-nya. Gini sih. Nah, ID. Ya, boleh lanjut. Ntar ada yang nyetel musik di sana. Ini ID. Lalu ada apa lagi di chat gua? Message body ya. Bentar aku liatin ya. Message ya? Ya, body. Saya ke database dulu. Kok ngeblank lagi? Aduh. Kita pindah platform deh nanti deh. Oh iya. Semoga sekali draw ada yang lagi sekali draw nonton. Gitu ya. Tenang. Nanti saya ini bikin pull request. Ya, dapat gak kamu? Ini dapat. Bentar. Aku udah di tabel. Oh ini nih. Ada ID. Room ID-nya. Oke. Sender ID. Sendernya, pengirimnya. Itu buat yang kanan kiri tuh. Oh ya. Sama body. Created at buat tanggal dia kirim. Oh iya benar. Ya date-nya kan udah di atas kan. Oh sorry. Kan perlu tahu jamnya. Iya perlu tahu jamnya. Created at kan. Iya created at. Oke. Nah kebayang gini nih groupingnya Kak. Ada list, array, nanti ada grouping objeknya di sini. Ini objek apa nama key-nya itu tanggalnya. Baru di tanggal itu ada chat apa aja. Itu performance wise oke gak di back end-nya? Performance wise oke asal di limit sih kayaknya masih. Nah kita belum ada limit kan? Belum ada limit. Ya sekarang belum. Berarti nanti harus dikasih limit ya? Harus dikasih limit paginate dong. Jangan boros-boros. Itu semua data sih Pak. Hah? Kalau itu semua data. Iya. Gak mungkin gak ada pagination-nya. Betul. Di WA aja mungkin kalau chatnya misalkan chat dalam satu hari lebih dari 50 misalkan ya. Ya udah berarti ya groupingnya nampilin satu doang dulu aja di hari itu aja. Pasti kan pasti scroll. Kalau misalkan ternyata dalam satu hari cuma 3 atau 4, nah itu mungkin bisa tuh nanti di grouping by 3 hari gitu biar langsung kelihatan 3 hari chatnya. Nah itu kan masih bisa diatur lah secara datanya gitu kan. Baru tuh nanti mainin pagination juga tuh kayaknya situ. Kalau ke atas nih kan di scroll ke atas tuh
page berapa dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah, ini kayaknya masih oke kalau di limit nanti. Gitu. Gimana? Ini respon dulu. Ini berarti tinggal bikin slash post aja sebenarnya. Secara spek oke sih, tapi gak tahu kenapa kayak sampai sekarang tuh kalau ngeliat kayak kok agak aneh ya ada grup Bainet-nya gitu. Oh ya? Kamu belum pernah lihat respon kayak gini? Tapi ini make sense gitu loh, tapi Make kayak sense. kok kayak agak aneh gitu. Tapi gak apa-apa deh, oke deh. Lalu sesuai spek lah. Sesuai gitu. spek ya. Oke. Berarti kalau gak ada komen lagi. Gak ada komen. Kita tunggu sampai ada problem aja. Atau temen-temen. Kalau responnya Komen, itu komen, ada problem ini nih nanti gitu. Gimana? Boleh tuh nanti komen-komen ya, boleh, teman-teman boleh. ya. Ya, nih para suhu-suhu monggo. Nah nextnya terakhir nih kayaknya itu kita bikin send chatnya. Tinggal ganti post, sudah. Di post body. Oke, ini harusnya nggak perlu Response request body. Respon bodinya kan nggak perlu ada data. Respon bodinya nah, ini apa saja Pak? Kayaknya saya aja deh kah. Oh, iya, agak lambat sync-nya kah? Iya, maafkan. Maaf. Nah respon request bodinya berarti kita butuh bodinya apa? String sama sender ID-nya. Sender ID kan kamu dapat dari header Pak, token. Oh iya. Sender ID iya udah. Apa lagi? Udah. Jadi gitu doang ya. Tambah satu screen lagi kita. Ya. Ya berarti kita kirim message-nya aja ya, sender ID-nya bisa dapat dari token kan nanti. Created ad-nya udah tahu juga. Kita otomatis. Ya. Apa lagi? ID-nya tahu. Post. Ya ID tahu. Body, sender ID, created ad ya udah. Oke, udah sih harusnya. Ada tambahan lagi kah mungkin kah? Yang itu judulnya kamu ganti tuh biar gak bingung tuh. Apa? Send chat room. Send chat point. Nah, biar agak beda detailnya. Apa? Judulnya. Oke, nah send chat endpoint berarti coba kita lihat UI-nya lagi dari home screen tadi udah cover friend screen udah cover semua juga. Chat room screen-nya juga udah nampilin list chatnya sampai ada ininya detail rooms-nya mau itu grup atau direct, terus ada send message-nya juga udah ada, langsung kirim body. Ya udah kayaknya dari saya cukup, belum kepikiran lagi akan ada tambahan apa ya. Dari gimana nih ke depannya nih? Ini kita mau nambahin apa? Banyak sih yang bisa dieksplor sih menurut gue ya. Bisa ke fitur grup dulu. Ya kan? Terus atau ngomongin itu yang read ad. Oh ya, read betul. ad yang kayak gitu-gitu lah ya. Iya, centang status 2, lah. centang 1, centang 2 kayak gitu-gitu bisa grouping, status message, atau bisa juga kita ke ini kayak pagination. Oh, nambahinnya. Yang ngomongin pagination gitu. Ya. Nah, itu kan menarik tuh. Kalau ini kan buat mobile kan, kita kan mobile first kan. Berarti kan scroll gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh mekanismenya gitu kan. Bisa lah ngobrolin tipis-tipis gitu kan. Betul. Nah, terus bisa itu, atau kalau scalability kayaknya nanti ya perlu ngomongin infrastruktur dulu ya. Masih mungkin nanti aja sih, belakangan sih nanti sih. Ya mungkin nextnya nih kita coba ngumpulin requirement fitur-fitur barunya aja ya. Nambah fitur-fitur baru dulu aja ya. Boleh. Tadi cancel juga belum kan? Cancel juga belum, atau teman-teman ada saran fitur gitu di komen aja di kolom komentar nanti. Mas tambahin apa gitu. Kayaknya perlu ada ini deh Mas gitu. Itu boleh sih, gak apa-apa. Nanti kita coba bahas juga di sini gitu. Dan kita akan mention juga tuh siapa yang usul. Oh gitu usul, ya. Boleh kan? Boleh. Kan kadang kan ada kan kalau di apa reels kadang kan ada komen gitu kan. Iya, gitu. Kita tunjukin ada komen dari ini kemarin minta tambahan requirement ini, itu nanti kita bahas gitu. Ya, ternyata ada yang ini ya dicek, ini mahasiswa nih. Tugas skripsi. Tidak apa-apa. Gitu ya. Masih ide buat kita konten juga kan. Oh iya. Kita kan membantu. Ya, tidak apa-apa. Bantu. Kan enggak mungkin plek sama kan. Enggak mungkin juga. Masih ada effortnya lah dia. Iya, kan enggak mungkin
dosen pembimbingnya atau pengujinya tanya, "Ini kenapa desain tabelnya gini ya?" "Oh, Pak, tonton video ini kan." Gak mungkin gitu dong. Ya, gak mungkin dong. Gak mungkin. Paling nggak bisa memberikan gambaran sedikit lah untuk. Masa ujian di depan ini tampilin video SDLC. Ya, oke, kayaknya nextnya kita coba list tambahan-tambahan fiturnya juga dari teman-teman. Kalau ada nanti kita rangkum dulu terus kita bahas di next episode-nya ya mungkin ya. Oke. Mungkin lah closing kah? Mantap. Ini udah 55 menit sih kayaknya tadi nih. Oke lah kalau gitu udah closingnya gimana nih? Oke, thank you teman-teman yang udah. Like, subscribe dulu dong. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, komen tadi untuk fitur-fiturnya yang mau dibuat apa aja gitu. Harusnya Ilham bisa bikin semuanya gitu. Tidak juga dong. Malah kelempar. Tidak dong. Kamu masih beban ke saya kamu. Ya udah kalau gitu thank you teman-teman. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.